Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab University Institute dimanapun berada. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu shorof. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dan kita semua yang ada di forum ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Dan diberikan keberkahan dalam umur, waktu, dan segala apapun yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan tadi malam, bahwa malam ini merupakan pertemuan terakhir ya untuk Ustaz. kajian shorof untuk periode tahun ini. Nah, insya Allah setelah malam ini kita akan mulai lagi dari awal di awal bulan Januari dengan materi ilmu nahu dan nanti akan diselingi dengan ilmu shorof. Nah, jadi saya ulangi, bagi Bapak Ibu yang masih ingin berkenan untuk melanjutkan, nah itu silakan langsung bergabung ya dengan dengan angkatan baru nanti di awal Januari tanpa harus registrasi ulang. Nah, jadi langsung ikut belajar aja. Mohon maaf Ustadz, pas ikut belajar itu boleh ikut berbicara atau bertanya atau apa gitu, atau boleh hanya diam saja gitu Ustadz, gimana? Sama aja Mbak. Jadi iya ya Ustadz. kalau ikut silakan bertanya, silakan ikut. Boleh ya Ustadz ya? Ya sama aja, semuanya sama. Ya, Asalkan makasih banyak Ustadz. sudah member,
Nah, itu ikutnya ya selamanya gitu ya. Selama program ini masih ada, silakan diikuti. Grup kita Alhamdulillah. masih yang ini ya Ustadz ya. Ya. SBAA tahun 2021-2022 ya. Nggak Iya, gabung maksudnya grup yang masih. lama. Ya, masih yang iya. itu, Bu. Ya, Jadi nggak grup tahu kita nggak nanti. gabung sama grup personil baru nggak ya? Nanti kita lihat dulu, Bu. Iya. Nggak tahu kebijakan dari adminnya seperti apa. Nanti kalau mau digabung semua, bagi yang masih aktif ya nanti kita gabungkan gitu. Tapi nanti dikonfirmasi ulang kalau seandainya mau digabungkan. Baik Ustaz. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini sebagai ikhtitam ya, sebagai khataman. Nah, kita baca bersama mauzun ya. Nah, sepertinya lebih mudah untuk membedakannya kalau kita membaca mauzun. Nah, jadi kita baca mauzun pertama dari masing-masing wazan, karena minggu tadi malam kita sudah selesai 38 wazan. Nah, jadi malam ini kita baca dari awal sampai bab kedua dari mulhaq ihram jama'. Nah, kita mulai dari Nasara ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yang suruh nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun Doroba ribu dorban wa matroban fahuwa doribun wadaka madrubun irib la tatrib madribun madribun midrabun Fataha yaftahu fatihan wa maftahan fahuwa fatihun wadaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun gak ada Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun wa dzaka ada tahsun mahsanun gak ada hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun gak ada. Oke, rubai mujarrad. Dahraja yudahriju dahrajatan wadihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun. Oke. Jalbabayu jalbibu jalbabatan wajilbaban mujalbaban wa mujalbibun wa dzaka mujalbabun jalbiblatu mujalbabun hauqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa dzaka muhawqilatu hawqil muhawqalun baytara baytiru baytaran wa mubaytaran fahuwa mubaytirun wa dzaka mubaytarun baytir latu baytir mubaytarun
Jahwara Jahwara yujahwiru yujahwiru jahwaratan jahwaratan wajihwaron wa mujahwaron fahuwa mujahwirun wa dhaka mujahwarun jahwir latu jahwir mujahwarun mujahwarun syaryafayu syarifu syaryafatan wa syiryafan wa musyaryafan fahuwa musyarifun wa dhaka musyaryafun syarif latu syarifu syaryafun musyaryafun salqayu salqi salqatan wasilqaan wa musalqan fahuwa musalqin wa dhaka musalqan salqilatu salqi musalqan musalqan qulna sayuqalnisu qalnasatan wa qilnasan wa muqalnasan fahuwa muqalnisun wa dhaka muqalnasun qalnislatu qalnismu qalnasun muqalnasun. Oke, wazan sulasi mazid biharfin. Farrahayu farrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan mufarrihun wadaka mufarrohun farrihlatu farrih mufarrohun mufarrohun. Itulah isim zaman dan makan. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan muqatilun muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la tukrim mukramun isim zaman makan. Oke, sulasi mazid biharfain. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaron fahuwa mutakassirun wa dhaka mutakassarun takassarun la tatakassar mutakassarun mutakassarun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un zaman makan. Oke. Inkasaro yankasiru inkisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wa dhaka munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun zaman makan. Oke. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarun wa dhaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun zaman makan. Oke, sulasi mazid bi thalathati ahruf. Istaghfara yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran fahuwa mustaghfirun wa dhaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Itulah isim zaman dan makan sekalian.
يعشوشابا يعشوشب يعشيشابا يعشوشابا ومشوشبا فهو فهو مؤشوشب مؤشوشب وذاك وذاك مؤشوشب مؤشوشب يعشوشب يعشوشب لا لا تعشوشب تعشوشب مؤشوشب 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 itulah itulah isim isim zaman zaman dan dan makan makan sekalian. sekalian. Ihmara yahmaru ihmiraran wa ihmiran wa muhmaran muhmaran fahuwa fahuwa muhmarun wa muhmarun wa dhaka dhaka muhmarun muhmarun ihmarra ihmarra la tahmarra tahmarra muhmarun muhmarun. muhmarun. Okay. Ijlawadha yajlawidhu ijliwadhan wa mujlawadhan fahuwa mujlawidhun wa dhaka mujlawadhun ijlawidh la tajlawidh mujlawadhun mujlawadhun zaman makan. Mujlawazun memakan. Nah, oke. Nah, sekarang wazan rubai mazid biharfin ya. Tadahroja ya Rojaya tadahrujan wa mutadahrojan wa mutadahrojan mutadahrijun mutadahrajun tadahraj la tatadahraj la mutadahrajun mutadahrajun itulah isim zaman makan. Isim zaman Oke, sekarang makan. mulhaq bitadahraja. Tajal baba ya Tajal baba ya babu tajal babu tajal buban wa tajalban wa mutajal baban mutajal bibun mutajal babun tajal bab la tatajal bab mutajal babun mutajal babun itulah isim zaman makan. Tajawroba ya tajawrobu tajawroban wa mutajawroban mutajawribun mutajawrabun tajawrob la tatajawrob mutajawrabun mutajawrabun itulah isim zaman makan. Tamaskana ya tamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan mutamaskinun mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun itulah isim zaman makan. Tasyaitona ya tasyaitonu tasyaitunan wa mutasyaitonan mutasyaitinun mutasyaitonun tasyaiton la tatasyaiton mutasyaitonun mutasyaitonun itulah isim zaman makan. Oke. Tarohwaka ya tarohwaku tarohwakan wa mutarohwakan mutarahwikun mutarahwakun tarohwak la tatarahwak mutarahwakun mutarahwakun itulah isim zaman makan. Oke. Tasyaryafa ya tasyaryafu tasyaryufan wa mutasyaryafan mutasyarifun mutasyaryafun tasyaryaf la tatasyaryaf mutasyaryafun mutasyaryafun itulah isim zaman makan. Oke. Bab terakhir itulah tasalqa isim ya. zaman makan. Oke. Tasalqa ya tasalqa Tasalqa ya tasalqa tasalqiyan wa tasalqiyan wa mutasalqan mutasalqan
mutasalqin, mutasalqan, tasalqala, tatasalqan, mutasalqan, tasalqan, itulah isim zaman makan. Tasalqan itulah isim zaman makan. Nah, oke. Nah, ini yang malam kemarin ya. Nah, ini kita samakan dengan bab pertama sulasi mazid bi thalathati ahruf. If'al apa? If'al la yaf'al. Gimana, Bu? Nggak lupa Ustaz. Oke. Istaghfara yastaghfiru, if'al la yaf'al lilu gitu ya. If'al la yaf'al. Ihran jama. Ihranjama yahranjimu, ihrinjaman wa muhranjaman, fahuwa muhranjimun, wa dhaka muhranjamun, ihranjim la tahranjim, muhranjamun muhranjamun, itulah isim zaman dan makan sekalian. Nah, ini ada yang dapat nadanya? Nah, itu dapat Ustadz, insya Allah Ustadz. Nah, bisa ya. Oke, silakan Mbak. Gimana caranya? Oke, itma'anna. Aduh, lupa. Ya, ditungguin dari kemarin katanya mau beli komposter. Oke, kita kemarin Ustaz ya udah latihan tadi Ustadz. Ya. Kita demam baca panggung Ustaz, kayaknya demam panggung. Iya. Coba ya Ustadz. Tapi nggak tahu ini mungkin lagunya udah mirip-mirip yang kayak waktu itu mungkin. Ya, coba ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. If alala yaf'alilu mungkin kan. Aku balonku ya itu Mbak. Iya kayaknya Bu. Apa itu Mbaknya? Ya, silakan. Mungkin. Oh ya. If alala yaf'alilu, if ilalan waf'alilatan, wa muf'alalan fahuwa muf'alilun, wa dhaka muf'alalun, if alila taf'alila, alalun muf'alalun, isim zaman makan. Nah gitu Ustaz. Itu kayak lagu daerah itu. Apa Halaman pisang. Oh iya bener kayak apa pisang baru masak. Kalau saya bikin lagu Padang aja Ustaz nanti. Iya, boleh dicoba. Apa biar yang penting hafal ya. Iya, yang penting hafal Bu ya. Iya benar Bu, lagu Amper-Amper Pisang kayaknya. Oke, kita coba. Oke, 1, 2, 3. If alala yaf'alilu, if ilalan waf'alilatan, wa muf'alalan fahuwa muf'alilun, wa dhaka muf'alalun, if alila taf'alila, fa'alalun muf'alalun, isim zaman makan. Oke. Ibu-ibu yang lain bisa ini? Oke, nah berarti diwakili ya, khusus bab ini diwakili oleh Mbak Nafi'ah. Nah, sekarang kita lanjut. Coba bersama-sama aja Ustadz, kayaknya bisa semua lagu Ampar-Ampar Pisang Ustadz. Boleh sih, kita coba bersama Ustadz. Terakhir boleh. Ya. Ayo. Oke, mari Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Ya. Masjid 2 huruf. Ya, baik 1, 2, 3. 3. If alala yaf'alilu, if ilalan waf'alilatan, wa muf'alalan fahuwa muf'alilun, wa dhaka muf'alalun, if alila taf'alila, muf'alalun, isim zaman makan. Oke. Nanti kalau dicoba lagi bisa ya insyaallah. Oke, kita lanjut wazan mulhaq ihran jama ya. Oke. Mulhaq bi ihran jama. Oke, nadanya sama dengan ihran jama.
Iq'ansasa Sasa yaq'ansisu insasan mu'asasan fahuwa mu'asisun wadaka mu'asasun iq'ang islatang ansis mu'asasun itulah isim zaman dan makan sekalian Islang Langkoyas langki islingkoan wa muslangkon fahuwa muslangkin wadaka muslangkon islang qila kilatas taslangkin langkin muslangkon itulah lah isim zaman dan makan sekalian. Alhamdulillah, itu 38 wazan barusan sudah kita baca. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah mencoba ya untuk menghafalkan semua wazan ini. Nah, karena tidak satupun kalimat bahasa Arab yang terlepas dari wazan ini, asalkan dia mushtaq. Ya, asalkan kalimat itu mushtaq. Nah, seperti yang saya jelaskan dulu, kalimat itu secara umum ada dua ya, ada isim jamid atau ada kalimat jamid, ada kalimat mushtaq. Nah, apa bedanya? Kalau yang jamid itu dia nggak bisa ditasrif. Ya, kalimat-kalimat yang nggak bisa ditasrif. Nah, misalnya kursiyun. Nah, itu nggak ada tasrifannya. Dia dianggap sebagai kalimat yang jamid. Nah, dia nggak menjadi objek dari ilmu shorof. Nah, yang menjadi objek dari ilmu shorof hanyalah kalimat-kalimat yang mushtaq. Ya, mushtaq itu artinya kalimat yang bisa ditasrif, yang bisa diubah dalam bentuk fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il sampai kepada isim alat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita menguasai wazan-wazan yang 38 ini, nah insya Allah ketika melihat teks Arab, nah kita ya sedikit banyaknya bisalah ya, bisa memperkirakan sighatnya apa, kemudian cara menerjemahkannya seperti apa. Walaupun untuk memahami secara utuh, kita harus melengkapi diri kita dengan berbagai ilmu bahasa Arab yang lain. Nah, tapi setidaknya dengan menguasai 38 wazan, nah itu sudah memberikan sumbangsih lah terhadap diri kita dalam memahami teks-teks berbahasa Arab. Oke. Mustak itu artinya apa, Ustaz? Mustak itu yang pecah, ya, Bu. Ya, yang pecah, maksudnya yang bisa apa namanya? Oke, sebentar saya. Nah, jadi tulisannya seperti ini. Isim. Nah, jadi al-kalimah qismani. Ya. Ada yang mushtaq. Nah, mushtaq itu kayak gini, Bu. Mushtaqun. Nah, mushtaqun. Nah, dia isim fa'il dari ishtaqqa. Oh, isim fa'il. Nah, isim fa'il dari ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan. Ya, wa mushtaqqan fahuwa mushtaqqun wa dzaka mushtaqqun. Nah, asalnya adalah syaqqa. Nah, jadi sulasi mujaradnya syaqqa. Syaqqa itu artinya yang pecah. Ya, syaqqa, sesuatu yang berubah gitu ya. Nah, itu arti syaqqa. Nah, mushtaq artinya kalimat yang bisa diubah, yang bisa dipecah. Ya, dipecah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dia bisa dibentuk dari fi'il madhi, bisa diubah menjadi mudhari, bisa diubah menjadi masdar, masdar mim sampai kepada isim alat. Nah, itu yang disebut dengan mushtaq. Ya. Nah, sementara yang kedua ada namanya jamid. Ya, jamid. Nah, jamid ini artinya beku. Ya, jamid itu artinya beku. Kalau beku itu kan nggak berubah biasanya. Dia tetap dalam satu kondisi. Nah, jadi kalimat yang jamid, baik itu isim ataupun fi'il, nah itu bukanlah objek dari bahasan ilmu shorof.
Nah, ilmu sorof itu hanya membahas isim atau kalimat-kalimat yang berstatus mushtaq. Ya, mushtaq. Nah, mushtaq ini adalah kalimat yang punya tasrifan atau yang bisa diubah dari madhi sampai kepada isim alam. Jamid itu isim fa'il juga ya, Ustaz? Nah, jamid ini isim fa'il, Bu. Tapi dalam bentuk sulasi mujarrad ya. Jamada jamida yajmadu. Nah, nanti dipastikan lagi ya. Nah, yang jelas dia adalah isim fa'il yang berpola fa'ilun, artinya yang beku. Yang beku. Nah, yang beku atau yang tetap. Fabitun gitu ya. Nah, supaya nggak ragu, saya tuliskan. Mushtaq itu kalimat yang bisa ditasrif atau bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, itu namanya mushtaq. Nah, sementara kalau yang jamid, kalimat yang tidak bisa ditasrif. Nah, jadi kalau dia jamid, ya dia tetap dalam satu bentuk. Paling dia bisa diubah dalam bentuk mufrad, tasniah, jamak saja. Tapi dalam bentuk tasrif istilahi, nah isim jamid atau kalimat yang jamid itu tidak bisa ditasrif. Oke, nah sekarang kita fokus untuk murojaah dan praktek sederhana ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin ketika saya nyebutkan wazan, misalnya wazan sulasi mazid bi thalathati ahruf, nah kita menyebutkan apa saja yang masuk wazannya. Ya, ada berapa wazannya? Nah, seperti yang kita ketahui, kelompok-kelompok wazan fi'il itu semuanya kan ada 10 ya. Ada sulasi mujarrad, rubai mujarrad, mulhaq bir rubai, sulasi mazid bi harfin, mazid bi harfain, mazid bi thalathati ahruf, kemudian rubai mazid bi harfin, mulhaq bi tadahraja, kemudian rubai mazid bi harfain dan mulhaq bihran jama. Oke. Sekarang kita sebutkan wazan-wazan atau bab-bab sulasi mazid bi harfin. Ada berapa bab Bapak Ibu? Ada 3. Nah, ada 3 ya. Apa saja ada yang 3? Fa'ala. Oke, bab pertama. Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab kedua. Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab ketiga. Yang ketiga, af'ala yuf'ilu, Ustaz. Nah, af'ala yuf'ilu. Ya, oke. Sekarang mulhaq bir rubai. Ada berapa wazan Bapak Ibu? Mulhaq bir rubai. Ada 7. Nah, ada 7 Bu ya, ada 7. Apa aja yang 7? Fa'lala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'wala yufa'ilu, fa'yala yufa'ilu, fa'la yufa'li, kemudian terakhir fa'nala yufa'nilu. Nah, fa'nala yufa'nilu. Oke, sekarang mulhaq bitadahraja ada berapa wazan? 7 juga. 7 juga ya. Tafa'lala yatafa'lalu, tafaw'ala yatafaw'alu, tamaf'ala yatamaf'alu, tafay'ala yatafay'alu, tafa'wala yatafa'walu, tafa'yala yatafa'yalu, terakhir tafa'la yatafa'la. Nah, tafa'la yatafa'la ya. Oke, sekarang mulhaq bihran jama ada berapa wazan? 1 ya. Mulhaq bihran jama ada 2. Ada 2 ya. If'alala yaf'alilu. Kemudian if'alala yaf'alilu. If'alla yaf'ali. Salah. Kalau if'alala yaf'alilu itu wazan mazid biharfain ya. Rubai mazid biharfain. Oke, sekarang rubai mujarrad ada berapa wazan Bapak Ibu?
Murubai mujarad itu ada. Kok kayak ada satu. Nah, ada satu Satu, ya. satu Oh iya, itu Ustadz, fa'ala betul. yufa'lilu. Fa'lala Pak Lala yufa'lilu ya. Lilu. Fa'lala yufa'lilu. Oke, kemudian wazan sulasi mazid bi harfain. 5. Nah, ada 5 wazan. Ya, 5. Kalau yang 3 huruf baru 4. Kalau yang 2 huruf 5. Oke. Apa wazannya? Tafa'ala yatafa'alu. Kemudian tafa'ala yatafa'alu. Alu. Kemudian ifta'ala yafta'ilu. Yafta'ilu. Infa'ala Infa'ala yafta'ilu. Kemudian if'alla Yaf'alu. yaf'allu. Alu. Oke. Terakhir sekarang Bapak Ibu. Wazan-wazan rubai mazid biharfain. Ada Tadi 2 yang ya. 2. Nah, if anlala yaf'anlilu, kemudian if alalla Alala yaf'alilu. alilu. Nah, seperti itu ya. Itu kalau bisa diulang terus, baik urutan wazannya, tasrif wazan dan mauzunnya, ataupun rinciannya. Nah, karena hakikat dari ilmu shorof ini, ya selain skill ya, skill mentasrif, juga harus ada pengetahuannya. Karena nggak mungkin kita mentasrif, tapi nggak tahu apa yang kita Ditasrif. baca, apa yang kita tasrif gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita praktek sederhana. Ini hanya mentasrif ya, Bapak Ibu, mentasrif atau nanti mentahlil sighat 1 atau 2. Oke, nggak usah khawatir, kita keroyok ya. Iya, kroyok aja Ustaz. Nah, jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah, sekarang yukhadi'una Bapak Ibu. Yukhadi'una. Kira-kira sighatnya apa nih yukhadi'una? Fi'il mudhari. Nah, kalau ditanya sighat berarti fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Tapi kenapa ada waw dan nun di akhirnya? Itu untuk jamak. Jamak apa Bu? Jamak ghaib. Jamak mudzakkar Ghaib. salim. Jamak ghaib. Jamak ghaib. Maaf. Kalau isim jamak muzakkar salim ya Bu ya. Kalau isim muslimuna, nah baru jamak muzakkar salim. Tapi kalau untuk fi'il tempatnya adalah di jamak ghaib. Nah, kalau kita belajar di nahwu tasrifan fi'il mudhari, yukhadi'u yukhadi'ani yukhadi'una. Nah, yukhadi'una. Tukhadi'u tukhadi'ani yukhadi'na. Tukhadi'u tukhadi'ani tukhadi'una. Tukhadi'ina tukhadi'ani tukhadi'na. Tukhadi'u. Nah, itu namanya tasrif lughawi untuk fi'il mudhari. Nah, sekarang kalau kita analisis sighatnya yukhadi'u, kira-kira fi'il madhinya apa Bapak Ibu? Yukhadi'u. Khoda'a. Nah, madhinya Khoda'a. khada'a. Oke, Yukhadi'u. Oke, khada'a yukhadi'u. Wazannya apa Bu? Wazan maksudnya Wazan. Yufa'ilu. Itu wazan namanya Bu ya. Iya. Jadi, Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kira-kira bab berapa dia? Fa'ala yufa'ilu. Bab 2. Bab 2 dari sulasi mazid. Bab kedua sulasi mazid Biharfin. biharfin. Masih ingat Bapak Ibu nama babnya apa ini? Nama babnya adalah Fa'ala yufa'ilu kan ya? Fa'ala yufa'ilu. Ingat. babnya Nama mufa'ala. babnya masdar. Oke, nama bab untuk selain sulasi mujarrad diambil dari Masdar. dari masdar. Berarti nama babnya bab mufa'alah ya, bab mufa'alah. Oke. Nah, di sini huruf tambahannya yang mana Bapak Ibu? Yukhadi'u, khada'a. Alif setelah kha itu. Berarti alif sesudah kha. Berarti alif antara fa fi'il dan ain fi'il ya. Oke. Sekarang kita tasrif bersama khada'a. Kho. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Khoda'a yukhadi'u khoda'atan
Nah, wa khida'an. Wa khida'an. Wa khida'an. Mukhadi'un. Mukhada'un. Khodi' lah tuh. Khodi'. Mukhada'un. Mukhada'un. Mukhada'un, mukhada'un ya. Jadi wazan isim zaman dengan isim makan itu biasanya sama dengan isim maf'ul. Nah, jadi mukhada'un, mukhada'un. Khada'a yukhadi'u mukhada'atan wa khida'an wa khida'an. Mukhada'an fahuwa mukhadi'un wa dhaka mukhada'un. Khadi' la tukhadi' mukhada'un mukhada'un. Oke, wazannya apa Bapak Ibu? Wazannya fa'ala yufa'ilu. Fa'alatan. Wa fi'alan. Mufa'ilun. Mufa'alun. Fa'ilatu. Fa'il. Mufa'alun. Mufa'alun. Nah, sekarang faedah babnya apa kira-kira? Fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu. Ada babnya adalah tadi dia musyarakah, Bu. musyarakah. Ya. Jadi untuk bab ini faedahnya adalah lil musyarakah. Nah, tapi musyarakahnya bainal itsnain ya. Ada yang bainal itsnain. Tapi ada juga yang bainal wahid. Ya, bainal wahid. Dan musyarakah tapi yang melakukan hanya satu saja. Nah, itu apabila dinisbatkan ke Allah biasanya. Ya, kalau dia dinisbatkan ke Allah, misalnya qatalahumullah. Nah, qatalahumullah, mereka telah diperangi oleh Allah. Nah, itu yang sebenarnya yang punya fiil itu kan sebenarnya Allah. Mereka nggak bakalan mungkin memerangi Allah gitu. Nggak mampu. Nah, jadi musyarakah di sana itu adalah musyarakah bainal wahid. Walaupun secara faedah dia musyarakah, ada mana saling yang dilakukan oleh fa'ilnya, tapi karena nisbatnya ke Allah, maka musyarakahnya namanya musyarakah bainal wahid. Yang melakukan perbuatan secara hakikat hanyalah Allah saja. Oke, yukhadi'una. Nah, sekarang mustahzi'un, Bapak Ibu. Mustahzi'un. Kira-kira sifatnya apa ini? Mustahzi'un. Isim maf'ul. Nah, mustahzi'un. Mufta. Nah, supaya jelas kita coba di sini ya. Mustahzi'un. Ini kan bentuknya dalam bentuk jamak mudzakkar ya. Mustahzi'un. Mufradnya kira-kira apa Bapak Ibu? Mustahzi'una. Itu haza'a. Nah, berarti kita buang waw dan nunnya ya. Mustahzi'un. Mustahzi'un berarti kira-kira sigatnya apa ini? Mustahzi'un. Mustahzi'un. Masdar. Masdar. Kalau masdar apa wazannya? Masdar, isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il ya. Isim fa'il. Kalau isim fa'il pasti ada wazannya, Bu. Kira-kira apa wazannya? Mustahzi'un. Itu Mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Berarti sigatnya adalah isim fa'il. Wazannya mustaf'ilun wazannya. Ya, mustaf'ilun. Nah, sekarang fi'il madhinya kira-kira apa? Mustahzi'un. Istaf'ala. Nah, kalau mustaf'ilun istaf'ala. Kalau mustahzi'un istahza'a. Istahza'a. Ya, istahza'a. Yastahzi'u. Allahu yastahzi'u bihim.
wa yamudduhum fi Fi tughyanihim. tughyanihim Nah, ya'mahun. berarti istahza'a yastahzi'u. Yastahzi. Oke. Nah, fi'il madinya istahza'a yastahzi'u. Nah, sekarang wazan madinya kira-kira apa Bapak Ibu? Istahza'a. Wazan madinya adalah istaf'ala, Nah, yastafilu, istaf'ala, istif'alan, mustaf'alan. Ilu. Ya, istaf'ala yastafilu. Oke. Bab berapa kira-kira? Bab 1. Nah, istaf'ala bab Bab 1 bab satu, dari sulasi, sulasi mazid fi Bisa salasati 3 huruf. ahruf. Ya. Bab 1 sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, sekarang ciri bab Bapak Ibu. Ciri babnya adalah Nah. bab istif'al. tambahan Nah, ista di gampang. awal. Nah, ista. Oh iya. Yang praktis saja Bu ya. Jadi fi'il madinya ada 6 huruf dengan tambahan ista di awal. Oke. Oh iya. Ista itu maksudnya hamzah, sin dan ta ya. Iya. Nah, jadi fi'il madinya Ista. terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah, Ista. sin dan ta di awalnya. Oke, ciri babnya sudah maklum ini. Oke, nah sekarang binanya. Kira-kira bina apa dia? Nah, kalau berbicara masalah bina, itu jawabannya salah satu dari yang berapa, Bapak Ibu? Bina. Itu dari mahmus berapa ya bina nih? Salah satu dari yang 9. Iya, Salah Itu satu dari sahih, 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 misal, ajwaf, naqis, nakis, lafif mafruq, lafif lafif makrun, makrun, kemudian majmu', kemudian mahmuz, kemudian mudha'af. Nah, sekarang berdasarkan bentuknya, mustahzi'un ini bina apa dia? mahmuzlam. Kenapa mahmuzlam? diakhiri oleh hamzah di Nah, lam jadi di lam fiilnya. fiilnya. nah, untuk menemukan bina harus kita kembalikan dulu dia ke sulasi Oh mujarrad. iya juga. Ya, harus kembali dulu ke sulasi mujarrad. Apa sulasi mujarrad? Istahza'a. Haza'a. Nah, haza'a. Nah, dari sinilah kita tahu binanya adalah mahmuzlam ya. Haza'a. Nah, gitu. Jadi untuk mengetahui bina bab itu harus kembali dulu dia ke sulasi mujarrad. Oke, berarti binanya adalah mahmuzlam. Ya, mahmuzlam. Kenapa mahmuzlam? Karena lam fiilnya berupa hamzah. Oke, sekarang faedahnya. Kira-kira apa faedah yastahzi'u, istahza'a, Bapak Ibu? Memperolok-olokkan. Muta'addi. Nah, berarti kalau memperolok-olokkan harus ada yang diperolok-olokkan ya. Nah, berarti secara makna faedahnya adalah muta'addi. Oke, muta'addi butuh objek. Nah, terjemahannya apa nih? Mustahzi'un. Orang yang memperolok-olok. Orang yang memperolok-olokkan. Innama nahnu mustahzi'un. Nah, jadi orang-orang ini ayat ini kan membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik ya. Nah, jadi ketika mereka bergabung ke teman-temannya, nah mereka bilang innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau mereka ketemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang amanna, kami telah beriman. Tapi ketika mereka kembali ke syayatinihim, kepada setan-setan mereka, maksudnya teman-temannya, qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Yang beriman itu. Nah, mustahzi'un. Ya, mustahzi'un. Oke, nah sekarang terakhir Bapak Ibu. Tasrifkan istahza'a. Ya, istahza. 1, 2, 3. Istahza'a yastahzi'u istihza'an wa mustahza'an fahuwa mustahzi'un wa dzaka mustahza'un istahzi ya. Istahzi ya, istaghfir.
Iya benar. Iya, Istahzi, la Istahzi. tastahzi, Mustahzaun. mustahzaun. Itulah isim zaman dan makan sekalian. Betul apa enggak Ustaz? Iya benar, Bu. Istahza'a yastahzi'u istihza'an wa mustahza'an fahuwa mustahzi'un wa dzaka mustahza'un istahzi la tastahzi Tastahzi, mustahza'un mustahzaun. Nah, benar ya. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu Yastaf'ilu. istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun Alun. mustaf'alun mustaf'alun. Oke. Lagu wazannya bukannya istafala yastafilu istifalan wa mustafal bukan itu ya? Boleh, Bu. Oh, boleh. Nah, Oke. Boleh pakai itu, boleh juga istaf'ala yastaf'ilu Tafilu istif'alan mustaf'alan mustaf'alan. fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Oke. Kalau pakai nada hafal semua ya. Emang harus dibantu, Ustaz. Iya, berarti ada pengaruhnya juga ya, Bu ya. Sangat. Nah, ya, jadi kalau nadanya lupa, hafalannya lupa juga ini. Oke. Nah, sekarang muhtadin. Kira-kira apa sifatnya Bapak Ibu? Muhtadin. Muhtadina. Ilangin dulu ya. Muhtadina. Oh. Muhtadina. Isim Fama fa'il. rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kira-kira apa sifatnya? Isim? Isim fa'il. Nah, sama dengan yang tadi. Tapi beda bab ya. Muhtadin. Kalau kita hilangkan ya dan nun. Ya dan nun. Berarti muhtadi. Muhtadun. Muhtada. Muhtadin. Ya, muhtadin. Nah, muhtadin ini asalnya adalah muhtadiyun. Muhtadiyun. Nah, muhtadiyun. Berarti wazannya apa kira-kira Bapak Ibu? Muhtadiyun. Mufta'ilun. Nah, mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. Nah, kenapa dia muhtadin menjadi muhtadin? Yang mana asalnya adalah muhtadiyun karena dia mengalami proses i'lal sama seperti madin. Ya, sama seperti thanin. Jadi muhtadiyun ini asalnya adalah muhtadiyun. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Muhtadiyun. Nah, kaidahnya berat dhammah di atas huruf ya, maka dhammahnya harus dibuang. Maka menjadi apa dia? Sukunnya pindah menjadi kasroh. Nah, menjadi muhtadin. Nah, muhtadin. Maka bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ya dengan tanwin. Nah, nun ini adalah tanwin. Ya. Jadi tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun yang berada di akhir kata. Muhtadiyun. Sama enggak dengan yang di bawahnya Bapak Ibu? Muhtadiyun bacaannya. Sama. Jadi baris dua di depan ini hanya simbol. Yang tanwin sebenar tanwin itu adalah nun sukun ini. Nah, jadi yang tanwin sebenarnya itu adalah nun sukun yang berada di akhir sebuah isim. Nah, jadi kalau kita preteli muhtadiyun, nah dia seperti ini nih. Nah, berat dhammah di atas ya, maka dhammahnya dibuang. Maka terjadi pertemuan dua huruf yang sukun. Nah, mana dua huruf yang sukun? Ya dengan tanwin. Ingat, nun ini adalah tanwin, Bapak Ibu. Ya, nun ini tanwin. Nah, bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ya dan tanwin. Nah, untuk melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun, nah sekarang ya huruf ilat. Nah, sementara nun tanwin dia huruf sahih. Kira-kira yang dibuang, yang diamputasi itu yang sakit atau yang sehat, Bapak Ibu? Yang sakit saja. Nah, yang sakit ya. Berarti
Muhtadin. Tadin. Oh iya. Nah, ini dia. Muhtadin. Sama nggak dengan muhtadin yang ini? Sama. Muhtadin. Sama. Nah, sama ya. Jadi muhtadin asalnya adalah muhtadiyun yang sewazan dengan mufta'ilun. Ta'ilun. Nah, bagaimana cara mengiklalnya? Nah, yang pertama berat dhammah di atas huruf ya, maka dhammahnya dibuang. Maka menjadi muhtadin. Ya, maka bertemu dua huruf yang sukun yaitu ya dengan tanwin. Nah, untuk melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun, maka ya-nya dibuang. Maka menjadi muhtadin. Nah, atau sama seperti ini, muhtadin. Oke. Berarti sigat muhtadin apa Bapak Ibu? Isim fa'il. Nah, isim fa'il ya. Isim fa'il. Oke. Wazannya apa tadi? Wazannya adalah ta'ilun. Mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. Oke. Fi'il maudinya apa kira-kira? Muhtadin. Ada. Nah, mufta'ilun. Kalau mufta'ilun, ifta'ala. Ihtadana. Ya, mufta'ilun, ifta'ala. Ihtada. Kalau muhtadin. Aduh. Ihtada. Ihtada. Benar ya. Oh, iya. Ihtada. Ya tadi. Ihtada. Tadi. Ya tadi. Nah, ihtada. Ya tadi. Ya tadi. Oke, apa asal ihtada Bapak Ibu? Ada. Nah, kalau diambil sulasi mujarradnya berarti hada. Ya, hada. Ya. Nah, kalau dibaca asal bacaannya ihtada, ihtadaya. Ya. Kenapa ya diganti menjadi alif? Karena dia berharkat dan huruf sebelumnya fathah. Nah, itu makanya ihtada yahtadi. Nah, sulasi mujarradnya adalah hada ya. Hada. Oke. Nah, sekarang wazannya Bapak Ibu. Ihtada yahtadi. Kira-kira wazan apa dia? Wazan ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Yafta'ilu. Ya, ifta'ala yafta'ilu. Yafta'ilu. Oke. Bab berapa kira-kira? Ifta'ala yafta'ilu. Bab 3 dari sulasi mazid biharfain. Nah, bab 3 atau bab 4? Bab 3. Nah, bab 3 ya. Bab 3 sulasi mazid biharfain. 2 huruf. Oke. Nah, sekarang ciri bab. Kira-kira ciri bab babnya adalah ifta'ala apa ini kira-kira? Ifti'alan. Bab Oh iya. Maudinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan hamzah di awal. Hamzah di awal, kemudian dan ta di antara fa fiil dan ain fiil. fiil. Oh, ya. Nah, jadi fi'il madinya 5 huruf dengan tambahan hamzah wasol di awal dan ta antara fa fiil dan ain fiil. Oke. Sekarang binanya Bapak Ibu. Ihtada. Ingat, bina diambil dari sulasi mujarrad. Hada. Nakis. Nah, nakis ya. Ya'i. Nah, nakis ya'i. Ya'i. Kenapa ya'i? Karena huruf ilatnya di lam karena huruf fiil. ilatnya adalah ya, huruf ya. Oke. Ya. Nah, sekarang faedahnya ihtada. Faedahnya adalah kalau muhtadin orang yang mendapat petunjuk. Nah, kira-kira butuh objek nggak itu? Butuh. Mendapat petunjuk. Ihtada telah mendapat petunjuk. Yahtadi sedang mendapat petunjuk. Tapi kalau hada menunjuki. Nah, itu bedanya. Lazim. Kalau hada menunjukkan atau menunjuki. Kalau ihtada mendapat petunjuk. Lazim. Kira-kira lazim atau muta'addi Bapak Ibu? Lazim. Lazim. Mutawa'ah ya. Nah, dia mutawa'ah.
Jadi hadallahu, misalnya hadallahu Wa iyyahu. rajulan fahtada. Nah, Allah menunjuki seseorang, hasil Allah menunjuki itu apa? Fahtada. Maka dia pun mendapat petunjuk. Nah, itu namanya mutawa'ah, hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Nah, itu yang disebut dengan mutawa'ah. Oke, terjemahannya apa? Muhtadin. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, nah sekarang terakhir tasrifannya Bapak Ibu. Muhtadin berarti ihtada ya. Oke, 1, 2, 3. Ihtada yahtadi ihtidaan. Wa Wa muhtadaan. muhtadaan fahuwa muhtadiun. Wa muhtadan. Salah. Masdar mimnya wa muhtadan fahuwa muhtadin. fahuwa muhtadin wa dzaka muhtadan ihtadi muhtadan. Nah, ihtada ya, kalau wazannya apa? Ifta'ala ya. Ihtada yahtadi ihtidaan wa muhtadan fahuwa muhtadin wa dzaka muhtadan ihtadila tahtadi muhtadan zaman makan. Nah, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'ila tafta'il mufta'alun mufta'alun zaman makan. Nah, seperti itu ya. Jadi ihtada dia tergolong sebagai bab ketiga sulasi mazid biharfain yang berbina naqis ya'i. Nah, kalau di amsilah contohnya ishtara yashtari. Nah, kebetulan di sini juga ada nih ishtarau. Nah, ishtarau. Nah, ini adalah fi'il madhi yang jama' ghaib. Ishtara ishtaraya ishtarau. Ishtarat ishtarata ishtaraina. Nah, ishtaraita ishtaraituma ishtaraitum. Ishtaraiti ishtaraituma ishtaraitunna. Ishtaraitu ishtaraina. Itu kalau tasrif lughawi. Nah, kalau tasrif istilahinya gimana ishtara? Ishtara yashtari istiraan wa mushtaran fahuwa mushtarin wa dzaka mushtaran ishtarila tashtari mushtaran zaman makan. Nah, sama dengan ihtada yang tadi. Ihtada yahtadi ihtidaan wa muhtadan fahuwa muhtadin wa dzaka muhtadan ihtadila tahtadi muhtadan zaman makan. Nah, seperti itu. Oke, terakhir Bapak Ibu, muslihuna. Kira-kira sifatnya apa? Muslihuna. Itu muf'ilu muf'iluna. Oke, muf'iluna benar. Berarti dia sifatnya isim itu isim fa'il. Maf'ul atau fa'il, Bu? Fa'il. Nah, isim fa'il ya, muf'ilun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Nah, berarti madhi muslihun apa? Muslihuna. Madhinya Aslaha. Aslaha yuslihu islahan wa muslahan wa muslihun wa dzaka muslahun aslih akrim ya. Aslih la tuslih. Muslahun af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan wa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il. Nah, gitu ya. La tuf'il muf'alun.
Muf'alun, seperti itu. muf'alun. Nah, jadi muslihun isim fa'il dari aslaha. Nah, muslihun karena dia isim fa'il, cara menerjemahnya gimana Bapak Ibu? Qalu innama nahnu muslihuna. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Muslihun. Nah, Orang-orang qalu, yang soleh. nah, mereka Oh, orang-orang yang salah. dituduh yang di dalam hatinya ada penyakit tadi, ketika mereka bikin kerusakan di bumi, qalu, nah mereka mengatakan innama nahnu muslihuna. Nah, Yang sesungguhnya memperbaiki. kami Iya, adalah muslihun, orang-orang yang memperbaiki gitu. Padahal dia Ya Allah. bikin kerusakan ya. Tapi dia ngakunya muslih. Ya, muslih itu orang yang melakukan Ngaku-ngaku. perbaikan seperti Itu itu. ngaku atau nggak sadar, Ustaz? sengaja Bisa, itu, Bu. bisa Sengaja jadi dua-duanya ngaku, sih, Bu. Bu. Ya, dia Ngaku-ngaku. sengaja, dia tahu sebenarnya, ya dia tahu kalau dia itu merusak, tapi karena fi qulubihim maradun itu, karena dalam hati mereka ada penyakit. Nah, jadi mereka ya menyamar lah ya, menyamar. Kami ini orang yang berbuat baik. Jadi Termasuk ngapain? orang yang bisnis COVID juga kali Ustaz ya, mengaku baik. Iya, betul, Bu. Daripada dari nek-nek. Nggak Iya. itu aja, Bu. Banyak, Bu. Aduh. Wallahu a'lam ya. Kalau Wallahu masalah a'lam. itu. Rahasia ada Ustaz, nggak usah gitu lah Dimarahin Ustaz. Ustaz, Bu. Nanti dimarahin Ustaz. Ya, Jadi soalnya bukan kita bahas. nggak bisa memastikan ya, nggak bisa memastikan. Iya. Yang bisa kita apa namanya? Iya. Yang kita ucapkan itu hanya yang Rasakan. kita lihat gitu ya. Iya. Nah, hakikatnya kita wallahu a'lam. Apakah itu dijadikan bisnis atau benar-benar ada? Nah, itu di luar kemampuan kita ya untuk memastikan. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kurang lebihnya ilmu sharaf yang kita pelajari fungsinya adalah untuk mengetahui bacaan kata. Ya, kalau nahu itu kan untuk mengetahui baris akhir. Nah, kalau ilmu sharaf ini untuk mengetahui bagaimana cara baca kalimat atau huruf yang sebelum huruf akhir. Nah, jadi nahu sharaf ini dia saling bersinergi sebenarnya dalam membaca teks atau dalam memahami teks bahasa Arab. Nah, itu makanya antara nahu dan sharaf itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau nahu objeknya adalah huruf yang terakhir, tapi kalau sharaf itu adalah lebih lagi, yaitu huruf-huruf yang sebelum akhir. Bacanya muslahunkah, muslihunkah, maslahunkah, atau apa? Nah, itu ilmunya adalah ilmu sharaf. Nah, jadi ini merupakan akhir pertemuan kita di periode yang sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas selama ini, ya bisa inilah ya, memberikan sedikit banyaknya pengetahuan, atau bisa membantu kita sedikit banyaknya dalam memahami potongan-potongan bahasa Arab yang ada di Quran ataupun di hadis-hadis Nabi. Nah, untuk lebih dalamnya, nah ini harus diulang-ulang Bapak Ibu. Ya, jadi belajar kaidah bahasa Arab ini bukan belajar yang sekali dengar langsung bisa, enggak. Tapi harus diulang-ulang, dimurojaah, dipraktekkan terus-menerus. Nah, yang sederhana seperti yang sering saya sebutkan, ya ketika kita selesai baca Quran, misalnya habis maghrib, nah Bapak Ibu bisa menganalisis beberapa kata dulu sebelum menutupnya. Atau setelah membaca terjemahannya misalnya ya. Nah, itu bisa dipraktekkan dulu ilmu sharafnya. Nah, dengan seperti itu, dengan cara yang seperti itu, nah mudah-mudahan wazan-wazan yang 38 itu, nah itu selalu ingat. Tapi kalau nggak dipraktekkan, nah insya Allah seminggu setelah ini lupa semua. Kalau nggak diulang, kalau nggak dipraktekkan, nah insya Allah nggak lama ya, seminggu setelah ini lupa semua itu. Nah, jadi supaya ilmunya berkekalan, ilmunya tetap di dalam pikiran kita. Nah, ya seperti ini kan ayat awal-awal ya, awal surah Al-Baqarah. Nah, kalau Bapak Ibu baca Quran, apapun ayatnya, pasti ya di satu ayat itu pasti ada
objek sorofnya. Saya jamin ya, saya jamin di setiap ayat Quran itu pasti ada objek dari ilmu sorofnya. Nah, baik itu fi'il madhi kah, masdar mim kah, isim fa'il kah, fi'il mudhari kah, pasti ada. Nah, Yang jadi mustaq untuk tadi ya Ustaz. asalkan dia mustaq, nah itu bisa dijadikan objek dari ilmu sorof. Nah, jadi sekali lagi ya, ilmu ini adalah ilmu yang butuh murojaah seterusnya. Nah, tidak cukup hanya dipelajari kemudian dilupakan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? 10 Ada pertanyaan. Ustadz. Ya, silakan Mbak. Ada Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ya. Ini Ustadz yang di lembaran terakhir-terakhir ini Ustadz, ini yang apa sudah dipelajari yang waktu itu ya Ustadz yang Yang di mana? pokoknya sampai lembaran terakhir yang dari halaman 36 sampai halaman Oke. 58. Oke. Yang di halaman sesudah tasrif istilahi itu namanya adalah tasrif lughawi. Nah, tasrif lughawi. Jadi masing-masing dari sighat baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar sampai kepada isim alat. Nah, ini nanti masing-masingnya punya tasrifan lagi ke bawah. Nah, misalnya if'an lala ya, if'an lala, if'an lala, if'an lalu, if'an lalat, if'an lalata, if'an lal, if'an lalna, if'an lalta, if'an laltuma, if'an laltum. Nah, itu disebut dengan tasrif lughawi. Nah, tasrif fi'il madhi, tasrif lughawi untuk fi'il madhi. Nah, itu nanti bisa dibaca-baca sendiri karena itu lebih kepada dulu pernah kita bahas di ilmu nahu ya. Tasrif fi'il madhi, tasrif mudhari, tasrif fi'il amar, fi'il nahi. Nah, itu pernah kita singgung. Nah, jadi untuk halaman yang terakhir itu Bapak Ibu bisa baca sendiri dan itu tasrif semua itu, tasrif lughawi. Iya, yang fi'il amar ada juga ya Ustadz ya? Nah, fi'il amar juga ada. Nah, kalau fi'il amar tasrifnya cuma ada 6 ya. Misalnya if'an lil, if'an lila, if'an lilu, if'an lili, if'an lila, if'an lilna. Nah, seperti itu. Nah, kalau dulu sempat kita bahas itu kalau di periode yang 2021 ya. Nah, cuma karena yang sekarang kita agak lambat, nah sehingga nggak sampai di tasrif lughawi. Nah, mudah-mudahan di periode yang 2023 besok, nah kita bisa ini ya, bisa kita maksimalkan. Ustadz mau tanya Ustadz. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, saya kesulitan. Saya udah belajar mentasrif dari wazan-wazan di buku Amsilah tasrif ya. Amsilah tasrif ya, kitab suci itu kan. Nah, begitu saya masuk ke kalimat, saya nggak tahu itu yang mana. Yang efektif tuh gimana sih Ustadz? Kita simultan belajar tasrif di amsilah itu, lalu kita cari-cari di kalimat. Saya sih lihatnya sih di Al-Quran aja Ustadz. Nah, saya nggak bisa ini apa. Atau mungkin difiniskan dulu belajar tasrif, terus di amsilah, nanti udah bener-bener kayak kenal banget, baru terjun ke kalimat itu. Gimana yang bagus tuh, yang efektif kayak apa Ustadz? Oke. Kalau secara teori Ibu paham ya Bu ya? Kalau di kalau bahas bab per bab paham ya? Iya. Kalau amsilah doang yang Ustadz yang di situ aja, tapi begitu masuk ke kalimat, saya udah nggak tahu deh itu apaan gitu. Nah, kalau sudah masuk di dalam jumlah, nah nggak ketahuan sikotnya apa gitu ya? Iya. Nah, itu sebenarnya butuh. Nah, itu yang saya bilang tadi Bu, itu butuh sensitivitas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau orang sudah hafal dengan wazan-wazan ini, sekalipun yang dia hafal itu hanya wazan yang sahih, ya ini kan semua wazan sahih ya. Bina-bina yang lain itu kan butuh perjuangan untuk mengetahuinya. Nah, minimal ketika wazan-wazan yang sahih itu sudah lancar, nah lancar ini ketika disebut langsung bisa dari madhi sampai isim makan misalnya atau isim alat. Nah, kalau itu sudah dihafal, sudah lancar semua, itu insya Allah Bu, biasanya itu langsung connect. Langsung connect biasanya. Ya. Nah, hanya saja kenapa kita ketika melihat itu
nggak langsung gitu ya. Nah itu mungkin butuh proses, Bu. Iya, Butuh proses. proses. Nah karena seperti yang pernah saya ceritakan juga, kita belajar ini nggak instan dulu ya. Kita belajar nahwu shorof ini ya kalau bisa disebut ya 6 atau 7 tahun lah. Nah jadi kalau seandainya kita baru belajar setahun 2 tahun, kemudian belum apa-apa terlalu, ya Ustaz. nah jadi Saya ya wajar sih, wajar Bu. Ya, betul. Ya, jadi nggak masalah kalaupun nggak langsung connect misalnya, nah itu wajar, nggak masalah. Karena dulu pun kita seperti itu, seperti ibu ini semuanya sama aja. Nah ketika ditanya guru, ketika hafalan hafal semua, tapi ketika praktek, oh ini sikotnya apa, terambilkan dari wazan apa misalnya, madinya apa, sulasi mujarradnya apa, itu kewalahan juga. Karena Kewalahan itu juga. Ustaz, harokatnya tuh pindah-pindah, itu yang saya bingung ini kok fathah kasroh, harokatnya pindah-pindah itu. Kenapa sih kamu tuh pindah-pindah terus gitu? Ini wajar. Nah, itulah perbedaan bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa Arab dia punya syakal, punya harkat. Ya. Sementara kalau bahasa kita nggak ada harkat, jadi gampang ditandai. Nah, kalau bahasa Arab beda harkat antara muslih dengan muslah itu kan beda. Nah, itu Nah, tuh. Kalau muslah dia jadi isim maf'ul. Kalau muslih dia menjadi isim fa'il. Nah, disinilah letak kejelian ya orang-orang yang hafal dengan wazan. Kalau dia hafal dan paham maknanya, nah pasti dia akan bisa membacanya muslihun. Tidak mungkin dibaca muslahun. Karena secara makna nggak masuk dia. Innama nahnu muslahun. Nah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diperbaiki. Maksudnya apa orang-orang yang diperbaiki? Nah, disinilah logika shorof itu berjalan gitu, Bu. Nah, jadi muslihun pasti bacanya muslihun karena sinkron dengan jumlah sebelumnya. Nah, di sini juga dipengaruhi ya dengan konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Sama mufrodat juga Ustadz. Berarti kenapa Ustadz tahu tadi diperbaiki juga sama memperbaiki? Nah, itu dia. Ya. Kurang banyak wawasannya kita. Jadi mufrodat sebenarnya kalau materi kita ini kurangnya mufrodat sih, Bu. Iya. Sebenarnya ada juga yang pernah ngasih masukan ya. Mufrodatnya kalau bisa ditambah gitu. Nah, cuma saya berpikirnya masih berpikir ya mau diselipkan di mana gitu. Mau nambah mufrodat itu. Soalnya materi kita lumayan banyak. Ustaz. Harusnya kita sendiri yang ini. Iya. Kalau dulu teman saya ada sih, Bu. Kalau dia itu cara mufrodat, nambah mufrodat itu dia manual. Jadi satu kertas itu dia bagi 4. Kemudian yang satu kertas itu dia tulis setiap hari itu dia, kalau dia ya, itu 10 mufrodat setiap hari. Masya Allah. Dia tuliskan. Apapun, pokoknya mulai dari yang sederhana dulu, dari misalnya mufrodat kamar misalnya. Di kamar ini kan banyak ya, ada dinding, ada kipas angin, ada lampu, ada kolamun, ada komus, ada kurrasatun, ada jawalun, kitabun, ada hasubun. Nah, mulai dari yang kita lihat setiap hari. Ya, kita lihat setiap hari yang kita ya mulai dari kamar, kemudian rumah, ruang tamu, kemudian dapur gitu ya. Nah, itu ditambah aja setiap hari. Kalau seandainya 10 kebanyakan, nah ya boleh separuhnya 5. Nah, jadi pagi itu dia nulis 10 mufrodat, kemudian sehari itu dia lancarkan 10 mufrodat itu. Nah, pas waktu luang dia baca 10 mufradat, kemudian sorenya dia baca ulang, kemudian malamnya dia pastikan dia storekan ke temannya. Ya, dia storekan ke teman. Nah, selesai yang satu hari itu dia simpan. Dia simpan. Nah, kemudian besok pagi nambah lagi yang baru. Nulis lagi yang baru 10 mufradat. Kemudian dibawa lagi yang 10 itu. Kemanapun dia pergi, di saku dia itu ada mufradat. Nah, sampai malam setelah Isya dia storekan ke teman, berarti sudah 20 ya, sudah 20. Nah, sampai dalam seminggu dia rutin 6 hari. 6 hari dalam seminggu. Nah, khusus hari Minggu itu buat murojaah.
Masya Allah. Nah, jadi 60 Ya Allah. mufradat Kirain setiap tadi hari ya. istirahat Ustadz. Nah, Saya iya, kira dia hari Minggu udah healing, Ustaz. ya bisa juga. Ya kan, murojaah itu nggak ngabisin waktu, Bu. Nah, kalau sudah hafal, nah insya Allah nggak lama ya. Di Jadi mana beliau sekarang, Ustaz? eh, Apakah Ustaz? itu ada sih, Bu. Nah, Hmm, ada teman di pondok dulu. Nah, Masya kita Allah. sering diskusi juga. Nah, jadi Cuman kalau Ustaz seandainya, nah, terus Ustaz terus. ya, tergantung jumlah sih. Kalau Bapak Ibu hanya bisa 5 mufradat setiap hari, nah itu bisa Ya. 5 mufradat. Nah, kebetulan dia bisanya 10. Nah, dia ngafalnya 10 per hari. Nah, saya satu aja Ustaz boleh. Boleh, silakan, Bu. Jadi tergantung kemampuan ya, tergantung kemampuan. Cuman Nah, Ustadz yang pernah saya baca, Ustadz katanya kalau ya, hanya menghafal mufrodat itu kurang efektif. Kenapa? ya. Kita nggak tahu penggunaannya. Yang baik Hmm. itu mufrodat itu disandingkan dengan kata lain sehingga menjadi kalimat. Lalu diubah-ubah Oke. kalimatnya. Kita tahu perubahan mufrodatnya itu gitu loh. Saya nggak ngerti Oke. juga gitu. Saya pernah Ya, baca. itu lebih baik, itu lebih bagus lagi, Bu. Ya. Nah, ketika praktek nahwu shorof, mufradat tadi dimunculkan. Nah, itu sebenarnya. Iya, benar itu. Jadi kalau seandainya Ibu mau menjamak atau mengkompromikan dua metode yang tadi, nah itu bisa. Mufradatnya cukup 5 misalnya, atau 3 ya. Nah, kemudian masing-masing kalimat, masing-masing mufradat dibuat dalam satu jumlah khusus, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Iya. Nah, jadi benar, Bu. Jadi kalau seandainya ingin mufradatnya nggak banyak tapi prakteknya banyak, nah bisa seperti yang Ibu sampaikan tadi, 3 mufradat kemudian dibikin dalam satu jumlah misalnya. Nah, bisa juga seperti itu. Ya tergantung kecenderungan lah ya, tergantung mana yang mudah, mana yang menurut kita mampu melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk ke depan mungkin ya, supaya hasil belajar bahasa Arabnya bisa lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba cara yang seperti itu. Bisa dengan menghafal mufradat to, atau bisa juga dengan menyandingkannya dengan contoh-contoh dalam kalimat. Nah, seperti itu. Iya. Nah, sambil saya juga berpikir, Bapak Ibu, gimana caranya menyelipkan itu dalam pembelajaran. Nah, mungkin dengan contoh-contoh yang beragam mungkin ya. Nah, selama ini kan contoh yang saya munculkan, itu kan contoh-contoh yang sederhana dan berulang biasanya. Nah, tujuan saya supaya gampang dipahami kaedahnya. Betul. Nah, itu makanya contohnya kalau nggak bakrun, Muhammadun gitu. Kalau nggak jahat, Sampai ibu-ibu mungkin ya bosan juga ya. Bosan juga, oh contohnya kok ini terus gitu ya. Nah, tujuan saya karena kita belajar kaedah, jadi satu contoh diolah dalam berbagai posisi. Nah, itu tujuan saya. Kalau contohnya sederhana dan diposisikan sesuai dengan bahasan yang kita bahas saat itu, nah itu gampang dipahami. Tapi kalau seandainya contohnya saya tambah banyak misalnya dengan mufradat yang beragam, kemudian dengan contoh-contoh yang beraneka ragam, nah takutnya nanti ketika belajar kaedah ini fokusnya ke yang lain gitu. Tambah lagi fokus yang lain sehingga kaedahnya nggak tersampaikan. Nah, itu sih selama ini ya. Selama ini yang saya praktekkan seperti itu. Nah, mungkin saja nanti contohnya bisa kita perbanyak dan kita tambah dengan mufradat yang baru misalnya. Nah, itu nanti saya pikirkan, Bu. Mudah-mudahan kualitas pembelajaran kita bisa meningkat lah ya. Jadi contohnya bisa beragam gitu. Mudah-mudahan. Ya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya. Saya juga mohon maaf bulan Desember ini kita nggak bisa belajar karena seperti yang saya sampaikan kemarin, kebetulan di tempat mengajar juga libur. Nah, khawatirnya saya sering keluar gitu. Jadi sering izin lagi kan. Nah, jadi nggak apa-apa, Ustadz healing aja, Ustadz healing. ya, dan Ibu pun mungkin libur juga kan. Nah, jadi bulan Desember ini kita khususkan buat libur lah ya. Insya Allah kita mulai bulan Januari.
Oke, sampai di sini Bapak Ibu kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, insyaallah ketemu lagi bulan Januari. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin ya Allah. Amin. Jangan bosan ya Ustaz ya. Justru saya Bu yang Kami bilang gitu. member. Amin. Kata Ustaz nih, bosan saya nggak bisa kan. Saya Bu Susi yang udah 2 kali nggak mudah. Saya juga Bu Suci, Bu Maria. Kita kan bersama terus Bu dari tahun ke tahun. Nggak menafikan bahwa saya emang yang pertama yang paling tua, yang kedua saya baru kali ini mengenal namanya nahwu sorof. Itu Tapi saya yang penting sedang kita memfamiliarkan kalimat-kalimat yang ada di Iya. apa namanya Nggak apa-apa, di nahwu dan sorof aja, itu aja saya udah bersyukur banget kenal di ilfil, tapi baru kenal namanya doang. Yang penting itu aja dulu lah bagi saya. Iya, Yang penting kita senang belajar Bu. Iya, Nah, betul-betul Bu. Mantap Bu. Mengamalkan hadis Rasulullah ya. Ya, mudah-mudahan lama kelamaan insyaallah bisa juga Bu futuh insyaallah. Iya. Amin. Amin. Ini Ustaz, saya sedang bukan mengejar ya, saya ingin membuktikan. Ada salah satu dosen yang bilang, nanti Bu kalau 12 tahun lagi Ibu bisa. 12 tahun panjang amat Ustaz, saya bilang gitu. Iya 12 tahun Bu. Nah ini kan saya baru 2 tahun Ustaz. Jangan sampai 12. Kan saya nanya, Ustaz kapan saya bisa baca ini ya tanpa teks, saya bilang gitu. 12 tahun lagi Bu. Hah? 12 tahun sebenarnya. Iya Bu, 12 tahun lagi katanya. Ya Allah, nah nanti kalau saya bisa beneran, saya akan datang ke beliau. Buktikan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu. Kalau sama Ustaz Nino 5 tahun aja Bu. Ya ini saya baru 2 tahun juga alhamdulillah sudah ini, jangan lama-lama lah. Ya insyaallah Bu, kalau seandainya murojaah terus dan istiqomah bisa insyaallah. Nah, murojaahnya itu yang masih. Murojaahnya itu yang penting. Oke, baik. Ya, saya izin nutup Zoom-nya, Bapak Ibu. Ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam.